Tahun 1945. Dunia baru saja keluar dari kengerian Perang Dunia Kedua. Dua kekuatan raksasa muncul dari puing-puing. Amerika Serikat dengan blok kapitalisnya, dan Uni Soviet, pengusung komunisme internasional. Di tengah pusaran politik global yang memanas, lahirlah sebuah negara baru di Asia Tenggara. Indonesia. Sebuah bangsa yang haus akan kemerdekaan sejati, dan mencari sahabat di antara dua raksasa dunia. Pada 3 Januari 1950, Uni Soviet secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Langkah ini menjadi awal dari hubungan diplomatik yang kemudian akan berliku-liku. Bagi Indonesia, yang baru saja merdeka dari penjajahan Belanda, dukungan internasional sangatlah penting. Uni Soviet melihat potensi strategis Indonesia, sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, kaya sumber daya, dan berada di jalur pelayaran internasional. Duta Besar pertama Soviet, Alexander Abramov, tiba di Jakarta, membuka lembaran baru dalam sejarah kedua negara. Awal 1960-an adalah masa keemasan hubungan Indonesia-Uni Soviet. Presiden Soekarno, yang menganut politik luar negeri, bebas aktif, namun condong anti-imperialis, melihat Moskow sebagai mitra strategis untuk membangun kekuatan nasional. Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Nikita Khrushchev, memberikan bantuan militer besar-besaran, pesawat tempur MiG, kapal perang, kapal selam, hingga rudal pertahanan udara. Bantuan ini membuat kekuatan militer Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di Asia kala itu. Tidak hanya militer, kerjasama juga menjangkau bidang sipil. Pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang menjadi salah satu stadion terbesar di dunia saat itu. Pabrik baja Trikora di Cilegon. Proyek-proyek infrastruktur raksasa yang menjadi kebanggaan nasional. Kunjungan Khrushchev ke Indonesia tahun 1960 menjadi simbol persahabatan kedua negara. Di hadapan rakyat, Soekarno menyatakan bahwa kerjasama ini adalah bagian dari perjuangan melawan imperialisme. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Namun, hubungan hangat ini tidak terlepas dari gejolak internal. Di dalam negeri, Partai Komunis Indonesia, PKI, tumbuh menjadi kekuatan politik besar, dengan dukungan moral dari Blok Timur. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet adalah ancaman. Mereka khawatir Indonesia akan jatuh sepenuhnya ke dalam pengaruh komunisme. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia menjadi medan tarik-menarik ideologi, kapitalisme versus komunisme, Barat versus Timur. Tanggal 30 September 1965 menjadi titik balik yang dramatis. Peristiwa G30S yang hingga kini masih diperdebatkan latar belakangnya, mengguncang Indonesia. PKI dituduh berada di balik kudeta yang gagal. Dalam hitungan minggu, situasi politik berbalik drastis. Sentimen anti-komunis meluas. Uni Soviet, yang sebelumnya menjadi mitra strategis, tiba-tiba berada di posisi sulit. Hubungan diplomatik memang tidak putus, namun arah politik Indonesia berubah total. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia mengambil jarak dari Uni Soviet. Bantuan militer baru dari Moskow berhenti mengalir.
kerjasama ekonomi merosot tajam. Soeharto lebih memilih mendekat ke barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara sekutu. Meski begitu, hubungan diplomatik tetap ada, ibarat api kecil yang tak sepenuhnya padam. Hanya sesekali ada kerjasama teknis dan perdagangan terbatas, namun tidak pernah kembali sehangat era Presiden Soekarno. Memasuki akhir 1980-an, Uni Soviet sendiri mulai berubah. Di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, kebijakan perestroika dan glasnost diluncurkan untuk mereformasi negara yang sudah lelah menghadapi perlombaan senjata dan krisis ekonomi. Hubungan dengan Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan kecil. Beberapa kunjungan diplomatik dilakukan, namun momentum besar sudah hilang. Lalu, pada Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar. Negara adidaya yang dulu menjadi salah satu sahabat terkuat Indonesia di era Soekarno itu, kini tinggal sejarah. Hari ini, hubungan Indonesia dan Rusia, penerus resmi Uni Soviet, masih mewarisi sebagian hubungan yang pernah ada. Pesawat-pesawat tempur MiG dan kapal selam kelas Whiskey yang dulu dikirim dari Moskow, kini menjadi artefak sejarah militer Indonesia. Bagi sebagian orang, era persahabatan Soekarno dan Khrushchev adalah simbol keberanian Indonesia berdiri sejajar dengan kekuatan dunia. Bagi yang lain, itu adalah pengingat tentang betapa rapuhnya hubungan internasional ketika ideologi menjadi poros segalanya. Sejarah mencatat, dari Stadion Megah di Jakarta hingga kapal perang di Lautan Nusantara, dari tawa persahabatan hingga sunyi perpisahan, hubungan Indonesia dan Uni Soviet adalah kisah tentang harapan, ideologi, dan perubahan zaman. Sebuah bab penting dari perjalanan bangsa. For all of us here at ABC News, good night.